Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok belajar mata kuliah visualisasi data dan informasi dari Universitas di Kubang, Semarang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan dashboard pada sistem penjualan lampu di CV Primajaya. Sebelum pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan tim yang membuat dashboard sistem penjualan lampu pada CV Primajaya ya. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Natalia Kusumawati dengan nomor NIM 2005523008. Dan yang kedua ada Widyasari Khairunisa dengan nomor NIM 2005523014. Dan yang ketiga ada Anandia Alvina dengan nomor NIM 2005523022. Selanjutnya, saya akan mulai pembahasan mengenai pembuatan dashboard. Pembuatan dashboard ini beralasan untuk mempermudah memantau informasi penjualan berdasarkan produk, wilayah, pelanggan, dan lainnya. Yang kedua, memberi gambaran keseluruhan aktivitas marketing penjualan lampu. Yang ketiga, dapat membantu mengidentifikasi peluang, dapat meningkatkan akuntabilitas, serta dapat mengoptimalkan kolaborasi tim. Pembuatan dashboard ini juga bisa untuk melacak progres marketing, serta mengetahui performa penjualan perusahaan dan progres pencapaian target penjualan. Selanjutnya, cara pembuatan dashboard. Untuk membuat dashboard sistem penjualan lampu pada CV Primajaya, kita harus mempersiapkan PC dengan spesifik prosesor berkecepatan 2,50 GHz. Yang kedua, memori internal atau RAM minimal 2 GB. Serta web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Explorer, dan lain-lain yang bisa diakses. Yang ketiga, mempersiapkan Microsoft Installed versi 2016. Kenapa 2016? Karena berdasarkan pengalaman dari kelompok kami, penggunaan Microsoft di bawah tahun 2016 itu akan mempengaruhi dalam proses pembuatan dashboard. Karena pada Microsoft di bawah tahun 2016 itu ada beberapa fitur yang tidak support pada Microsoft di bawah tahun 2016 tersebut. Seperti fitur slicer, di situ pada Microsoft yang terinstall di versi tahun 2013 itu belum bisa support atau tidak bisa digunakan untuk men-slicer. Jadi minimal Microsoft yang harus diinstal adalah versi 2016. Dan juga sistem operasi Windows minimal versi 10 agar dapat mensupport Microsoft tahun 2016 dan mencegah terjadinya mungkin kelemotan dan pengaktifan beberapa fitur yang digunakan untuk pembuatan dashboard ini. Dan juga tidak lupa mempersiapkan data atau dokumen penjualan CV Primajaya tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang di dalamnya mungkin ada data marketing, data stok barang, dan data pembeli atau customer. Selanjutnya yaitu proses membuat dashboard menggunakan Microsoft Excel. Dalam pembuatan dashboard menggunakan Microsoft Excel, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap organizing data, yang kedua ada tahap analyzing data with function, dan yang ketiga ada exploring and visualizing data,
Dan yang keempat ada dashboarding. Yang pertama untuk tahap organizing data, yaitu melakukan cleaning data. Sisakan data pokok yang akan diolah saja. Untuk data-data yang sekiranya tidak digunakan, harap untuk dihapus atau disisihkan. Dan yang kedua, mengelompokkan data dalam tabel sesuai dengan kebutuhan. Tahap kedua yaitu analyzing data with function, yaitu mengolah data menggunakan rumus atau fungsi yang diperlukan, seperti sum, average, count, int, dan sebagainya. Lalu mengatur karakter data sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti format tanggal, numeric, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tahap exploring and visualizing data, yaitu membuat pivot table, menganalisis hasil pivot table, memvisualkan hasil analisis pivot table dalam bentuk chart dan sebagainya, dan pengolahan chart agar lebih mudah dipahami. Serta proses yang terakhir yaitu tahap dashboarding, yaitu kita melakukan pengidentifikasian data berdasarkan indikator-indikator yang kita perlukan. Lalu pembuatan dashboard menggunakan fungsi seperti fungsi slicer, timelines, pivot chart, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir menata tampilan dashboard agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita akan membahas dari hasil dari dashboard yang telah kita buat. CV Primajaya merupakan distributor lampu yang ada di Jawa Tengah. CV Primajaya sendiri memiliki 8 orang marketing. Dapat kita lihat pada dashboard berikut. Ada Slicer, ada marketing Arum, Nino, Puji, Sam, Vina, Nisa, Sari, dan Johan. Dashboard yang kita buat ini untuk menampilkan pencapaian penjualan oleh marketing dalam periode 3 tahun, tahun 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kategori pelanggan CV Primajaya. Mayoritas pelanggan CV Primajaya merupakan toko, dengan total 2.995 toko. Dapat kita lihat pada diagram berikut. Selain kategori pelanggan toko, Primajaya memiliki pelanggan di bidang lain, dalam bentuk perusahaan PT atau perseroan terbatas, dengan total 238, CV atau komanditer Venotshop sebanyak 231, pelanggan hotel sebanyak 266, dan ada juga pelanggan perorangan sebanyak 1.591. Total penjualan per kategori pelanggan di CV Primajaya terbanyak adalah pelanggan toko dengan total Rp10.229.507.193 dalam periode 3 tahun. Pelanggan perorangan dengan total Rp1.639.349.107. Pelanggan PT dapat kita lihat di sini, total penjualan dalam 3 tahun adalah Rp495.165.517. Pelanggan hotel Rp295.204.700. Dan yang terakhir dengan penjualan pada pelanggan CV sebanyak Rp286.290.650. Sistem penjualan pada CV Primajaya merupakan sistem penjualan kredit dan tunai, serta dibagi menjadi nota yang menggunakan faktur PPN dan nota tanpa menggunakan faktur PPN. Dalam 3 tahun, penjualan lampu pada Primajaya terbanyak merupakan penjualan dalam bentuk kredit atau tempo dan tanpa menggunakan nota PPN. CV Primajaya menjual berbagai macam jenis lampu yang dibagi menjadi beberapa merek, yaitu Brilliant, Civilight, Fujisan, Hinomaru, Interlook, Mikio, Philips, Piolin, dan Vacolo. Mayoritas pelanggan CV Primajaya memilih menggunakan merek Cina, yaitu lampu Hinomaru, dengan persentase sebanyak 77%. Karena Hinomaru memiliki garansi selama 1 tahun dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan lampu Philips, tentunya dengan kualitas yang sama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, CV Primajaya memiliki 8 orang sales marketing untuk mengembangkan perusahaannya. Dalam diagram total penjualan per quantity, marketing Vina memiliki pencapaian penjualan terbanyak, yaitu 110.433 piece lampu selama 3 tahun. Marketing Johan menjual sebanyak 70.130 piece. Marketing Nino sebanyak 34.495 piece. Sari sebanyak 34.342 piece.
Puji sebanyak 25.932 piece, Harum sebanyak 24.439 piece, Nisa sebanyak 21.840 piece, dan Sam sebanyak 20.312 piece. Total penjualan marketing selama 3 tahun terbanyak terdapat pada marketing Nino dengan total 2.653.408.832,50 rupiah. Prima Jaya mendistribusikan lampu di berbagai kota yang di Jawa Tengah. Penjualan terbanyak ada di kota Semarang dengan total 3.397.706.022 rupiah. Sedangkan penjualan terendah ada di kota Magelang. Dapat kita lihat pada diagram berikut. Pada kota Magelang selama 3 tahun hanya ada transaksi sebanyak 8.706.000. Penjualan pada CV Prima Jaya dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan. Dapat kita lihat pada diagram grafik penjualan per tahun dan grafik penjualan kuantiti per tahun. Setelah kita selesai untuk melihat per marketing atau per tahun atau per bulan, dari slide tersebut kita close untuk slide tersebut untuk kembali ke bagian awal. Selanjutnya, kesimpulannya adalah yang pertama, CV Prima Jaya telah membuat hasil pengolahan data hingga menjadi sebuah laporan menggunakan Microsoft Excel dan menghasilkan sebuah dashboard berdasarkan data penjualan, data marketing, data stok barang, dan data customer sesuai dengan KPI atau Key Performance Indicator yang berlaku. Yang kedua, dashboard yang dibuat menggunakan variasi diagram dan warna yang berbeda, sehingga dapat memudahkan pengguna laporan dalam melakukan pengawasan, menganalisis, dan membuat keputusan untuk perencanaan selanjutnya. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah, dengan seiring berjalannya waktu, alangkah baiknya CV Prima Jaya dapat menambahkan karyawan, terutama di bagian pemasaran, sehingga kedepannya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen atau klien. Yang kedua, diharapkan kedepannya CV Prima Jaya dapat memperluas wilayah penjualan seperti provinsi selain Jawa Tengah, sehingga penjualan lampu dapat meningkat. Yang ketiga, sebaiknya untuk setiap marketing yang dapat mencapai target penjualan dalam setahun diberikan reward atau bonus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.